dari SMK Negeri Bali Mandara. Di sini kami akan sedikit men-share mengenai tentang edukasi pernikahan dini dan cara menjaga kesehatan reproduksi bagi remaja perempuan. Saya Putus Wulandari. Saya Igede April Gunawan. Saya Ibu Sri Ayani Putri Wirata. Dan saya Linda Juliani. Apakah sudah ada yang tahu berapa banyak persentase remaja yang menikah di usia muda? Yuk kita cari tahu. Yuk. Sejak terjadinya pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2019, Badan Direktorat Jenderal Peradilan Agama Indonesia mencatat lebih dari 34% pengajuan kasus pernikahan di bawah umur ataupun pernikahan dini yang terjadi dari bulan Januari sampai Juni 2020 di Indonesia. Nah, dari hal tersebut 97% yang dikabulkan dan 60% yang mengajukan adalah anak-anak di bawah umur. Nah, hal tersebut tentunya sudah sangat meningkatkan angka perkawinan usia dini di Indonesia yang sangat tinggi. Nah, sehingga hal tersebut perlu kita antisipasi dengan cara yang kita lakukan saat ini. Nah, apa saja sih caranya? Yuk simak penjelasan berikut. Halo Sobat Markoding. Terima kasih atas waktunya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan ide-ide yang sudah kami rancang dalam mengikuti program Markoding Innovation Challenge 2022 Ciptakan Sukses Digital untuk Kebaikan. Nah, jadi di sini kami telah merancang sebuah ide atau judul ide yaitu Smart Date, itu Stop Married at That Date, yang artinya stop menikah di usia muda. Nah, siapa sih yang akan merasakan manfaatnya? Yang akan merasakan manfaatnya tentunya kita nih, para remaja yang masih ingin melanjutkan mimpi tapi seringkali tercegah karena adanya pernikahan dini yang sudah marak terjadi, khususnya para remaja perempuan di Indonesia. Nah, apa sih yang menarik dari ide yang sudah kami rancang? Nah, yang menarik dari ide ini adalah membahas tentang pernikahan dini dan kesehatan reproduksi. Tentunya di zaman seperti ini sangat marak terjadi hal tersebut. Nah, jadi ide ini sangat menarik apabila dapat dikembangkan karena tentunya dapat mengedukasi para generasi bangsa yang masih ingin meraih mimpi di masa depan dan dapat mencegah terjadinya pernikahan dini dan menjaga kesehatan sistem reproduksi. Nah, siapa saja sih anggota kelompok kami? Nah, anggota dari kelompok Smart Teen ada yang pertama Nilo Juliani, Igede April Gunawan, Igusti Ayu Andini Putri Wirata, dan Putri Wulandari. Kami berasal dari SMK Negeri Bali Mandara. Nah, jadi yang dapat teman-teman lihat adalah merupakan tampilan rancangan dari game yang telah kami rancang yang berjudul Smart Date. Nah, mengapa sih masalah ini penting? Nah, masalah ini penting karena dapat berpotensi memicu kekerasan seksual, kurangnya pendidikan, dan kasus pelanggaran HAM. Tentunya itu terjadi karena ada beberapa remaja yang melakukan pernikahan di usia dini. Nah, karena belum siap mental, itu menyebabkan sering terjadinya kekerasan seksual, kurangnya pendidikan, dan kasus pelanggaran HAM atau hak asasi manusia. Nah, selanjutnya pernikahan dini menyebabkan gangguan fisiologis karena menikah saat belum cukup umur dapat meningkatkan terjadinya depresi serta isolasi atau kesepian. Nah, 1 dari 9 anak di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun. Angka ini tentunya menyebabkan Indonesia ke dalam negara yang memiliki angka prevalensi menikah yang tinggi. Nah, platform yang digunakan, kami memilih platform game. Nah, mengapa sih kami memilih platform game? Karena tentunya dalam bermain game banyak yang suka melaksanakan game atau bermain game. Nah, yang menarik dalam fitur ini memberikan sebuah edukasi dalam sebuah game sehingga saat belajar pengguna tidak akan merasa jenuh. Mengapa sih tidak merasa jenuh? Tentunya para generasi bangsa atau para remaja di Indonesia sangat suka bermain game. Sehingga apa yang disampaikan dalam game ini yaitu game yang berkaitan dengan
pernikahan dini dan kesehatan reproduksi akan mudah diterima karena dilakukan dengan senang hati. Karena apa yang dilakukan senang hati akan lebih mudah tentunya dan diterima oleh hati, seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana fitur ini menjawab pertanyaan yang teman-teman selesaikan. Nah, dalam fitur ini kita akan memberikan sebuah pertanyaan dan yang bermain dalam game tersebut memberikan jawaban yang benar. Pada game tersebut, dengan tambahan fitur setiap jawaban salah tidak akan mendapatkan poin, sehingga pengguna akan lebih semangat dalam menjawab. Nah, pada game ini terdapat dua mode, yaitu story mode dan mini games. Tentunya nantinya akan ada fitur dari kedua mode tersebut. Nah, apa saja sih potensi atau manfaat lain dari fitur ini? Fitur-fitur ini akan memberikan edukasi pada kaum remaja, khususnya remaja perempuan, tentang dampak positif seperti melakukan pacaran sehat untuk lebih dimanfaatkan ke arah pembelajaran dan menambah semangat dalam belajar. Bukannya malah sebaliknya teman-teman, karena manfaat meningkatkan kebiasaan positif di kalangan remaja perempuan tentunya bisa melakukan hal yang positif sehingga lebih bermanfaat untuk masa depannya. Nah, adapun dampak positifnya yaitu seperti memberikan informasi mengenai tentang bahaya pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi. Yang kedua, menurunkan angka pernikahan dini remaja perempuan di masa pandemi yang semakin meningkat. Mengapa sih di masa pandemi tersebut pernikahan dini itu sering terjadi? Tentunya tidak asing lagi karena ada COVID-19. Setiap aktivitas tentunya dilakukan di rumah termasuk belajar. Jadi sebagian remaja di Indonesia melaksanakan pembelajaran dari rumah. Hal tersebut juga dapat memicu karena remaja kurangnya pengawasan untuk pendidikan langsung. Nah, kelebihan dari ide solusi ini yaitu memberikan informasi yang lebih spesifik mengenai dampak dan faktor dari pernikahan dini di Indonesia, serta pentingnya kesehatan reproduksi, di mana salah satu dampak pernikahan dini secara fisiologis adalah keguguran, persalinan prematur, berat badan lahir rendah, dan kelainan bawaan, mudah terjadi infeksi, anemia kehamilan, dan kematian ibu muda. Dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi remaja putri yaitu faktor ekonomi, keinginan sendiri, faktor hamil di luar nikah, faktor kehamilan, terjadi epimesis dan anemia. Kondisi anak saat lahir terjadi BBLR dan tidak memperoleh ASI eksklusif. Tentunya dengan terjadinya pernikahan dini ini juga sangat bermanfaat bagi para remaja Indonesia yang sudah menikah dini karena belum siap untuk menjadi seorang ibu. Nah, tantangannya adalah apa saja tantangan yang akan teman-teman hadapi ketika menjalankan ide solusi ini. Nah, tantangan yang paling besar tentunya penyesuaian, yaitu mengajak masyarakat untuk bisa sadar akan dampak pernikahan dini agar remaja perempuan tidak melakukan pernikahan dini yang berdampak sangat besar bagi masa depan. Kesehatan fisiologi dan perekonomian dalam keluarga, kurangnya kepercayaan masyarakat bahwa ada cara untuk mengurangi angka pernikahan dini. Nah, salah satu latar belakang yang membuat kami merancang ide ini adalah Indonesia sudah menempati peringkat kedua di ASEAN dan ke-37 di dunia. Nah, angka tersebut bukan sangat tinggi, bukan? Nah, maka dari itu kita harus bisa membuat generasi muda menjadi sadar akan dampak pernikahan dini dan kesehatan reproduksi, sehingga nantinya pernikahan dini di Indonesia dapat berkurang. Nah, yang selanjutnya adalah apa yang terjadi jika tantangan tersebut tidak terrealisasikan. Nah, semakin meningkatnya pernikahan dini di Indonesia, semakin menambahnya risiko ibu muda yang belum siap secara fisiologis dan mental, serta meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena semakin banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang tentunya belum siap untuk bekerja karena masih di bawah umur. Yang selanjutnya adalah bagaimana teman-teman untuk menanggapinya. Nah, cara kami menanggapinya yaitu dengan mengajak, mensosialisasikan, dan mengedukasi tentang dampak dan faktor kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya mencegah terjadinya pernikahan dini, supaya terciptanya generasi muda yang cerdas,
dan sehat, sehingga sumber daya manusia akan lebih terrealisasikan dengan baik. Nah, adapun potensi kolaborasi dari ide yang sudah kami buat, nah, jika karena perubahan tidak terjadi bisa dilakukan sendirian, pihak siapa yang teman-teman bisa diajak kolaborasi. Nah, pihak-pihak yang kami dapat ajak kolaborasi dalam mengembangkan ide kami yaitu Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak atau Kemen-PPA, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Flag Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, dan BPKKBN yaitu Badan Kependudukan Berencana Nasional. Nah, selanjutnya seperti apa bentuk kolaborasinya? Nah, kita akan bekerjasama dengan menangani kasus pernikahan dini dan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi. Meminta tolong agar ide yang kami buat bisa dikembangkan ke seluruh warga Indonesia agar nantinya bisa bermanfaat dan mengedukasi. Selanjutnya, apa saja manfaat yang bisa kita tawarkan untuk mereka? Yang bisa kita tawarkan kepada mereka adalah ilmu dan manfaatnya. Kita bisa menurunkan angka persentase pernikahan dini di Indonesia dan kita bisa menanamkan rasa percaya diri dalam remaja, khususnya perempuan untuk terus meraih mimpi di masa depan. Nah, jadi itu dia sedikit penjelasan dari ide yang sudah kami rancang. Jadi harapan kami semoga ide yang kami rancang dapat bermanfaat nantinya kepada generasi bangsa di Indonesia, khususnya remaja perempuan, karena nantinya kita semua bisa meraih mimpi bersama-sama. Nah, sekian video edukasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat dan tentunya mengedukasi untuk teman-teman, khususnya para generasi putri, sehingga dapat terus untuk melanjutkan mimpi. Dan akhir kata kami ucapkan terima kasih dan See you sobat